Hadirin kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar Muhammadiyah yang berbahagia. Tibalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Dr. Yai Haji Tafsir MAG selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Kiai Haji Fatin Hamam Esos MPD. Selamat, MPD-nya baru selesai. Beserta jajaran PDM Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Desa Ketileng Kecamatan Kramat beserta jajaran. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Banyak hal tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, baik pimpinan daerah, cabang, Pak Kepala Desa, terkait dengan suasana atau situasi yang sedang aktual, khususnya menjelang pemilu, dan terkait dengan isu-isu di Muhammadiyah yang tadi sudah dibahas tentang risalah Islam berkemajuan. Saya harap Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Risalah Islam berkemajuan, Islam berkemajuan, Islam Nusantara. Jenengan mudeng napa mboten niku nggih? Kok Islam diberi label-label ya? Muhammadiyah Islam berkemajuan, NU Islam Nusantara. Kok bisa Islam dibeli label-label? Bapak Ibu kedah saged membedakan antara Islam sebagai syariah, antara Islam sebagai syariah kalian Islam ingkang sampun dipahami dari umat-umatnya. Itu yang harus dibedakan. Menawi Islam sebagai syariah mboten usah dilabeli, Islam ya Islam sebagai syariah. Tapi Islam kan dipeluk oleh pengikutnya. Lah pengikut karakter model. NU Muhammadiyah syariah tunggal, sama-sama syariat Islam. Tapi karakter wong NU kali Muhammadiyah sami napa beda? Syariah pada syariat Islam. Tapi tampilannya, semangatnya, programnya Muhammadiyah kali NU semangatnya sami napa beda? Beda. Nek mriko mungkin senangan mesti istighosa, mujahadah, menapa nggih? Ziarah kubur. Lah nek Muhammadiyah hari bermuhammadiyah. Kemudian napa malih mendirikan panti asuhan, sekolahan, rumah sakit. Itu mesti wong Muhammadiyah. Kan beda karakternya. Semangatnya beda, karakternya beda. Sing mriko senengane kultural,
tradisi sing mriki senengane kemajuan. Jadi label kemajuan Nusantara bukan pada Islamnya, tapi pada pemeluknya. Walikul wijatun huwa waliha fatabikul khairat. Saben-saben kelompok menungso nggadahi kesenangan piyambak. Gadahi kecenderungan piyambak. Wong NU nggadahi kecenderungan, kesenangan, Muhammadiyah duwe kesenangan. Karena kesenangannya beda antara kelompok satu dengan yang lain, itulah kemudian ben mantep gitu nggih. Ben mantep pokoke nek Muhammadiyah cirine berkemajuan, nek NU cirine tradisional. Bukan masalah bener salah nggih. Ampun keliru. Pelabelan boten ukuran salah benar. Tetapi ben kelompoknya punya semangat sebagaimana dilabelkan. Muhammadiyah berkemajuan. Temriko tradisional. Al-mukhafadzatu ala qatimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itu kaidah fikihnya. Itulah yang kemudian mengambil paham Islam yang tradisional. Al-mukhafadzatu ala qatimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menawi Muhammadiyah rujuk ila Quran was sunnah. Itu bedane Islam minangka syariah kalian Islam minangka fikih. Islam sebagaimana dipahami oleh pemeluknya. Satu Islam dalam syariah, beda dalam pemahaman, beda dalam semangat. Tetapi wong Muhammadiyah mboten usah mempersoalkan Islam Nusantara nggih. Itu hak tiyang kanca-kanca NU. Wong Muhammadiyah, wong NU mboten usah mempermasalahkan Islam berkemajuan. Itu karakternya Muhammadiyah. Yang penting fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, walaupun asli maknanya bisa diubah menjadi jadilah yang terdahulu gitu ya. Jadilah terdahulu, jangan dados masbuk. Ngaten nggih. Tiyang Muhammadiyah ampun masbuk. Jangan sampai kedahuluan orang lain. Itu fastabikul khairat. Ampun masbuk. Yang sebelum yang lain mendirikan rumah sakit, Muhammadiyah sudah mendirikan rumah sakit. Sebelum yang lain mendirikan sekolah, Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah. Itu maksudnya fastabikul khairat. Sehingga Bapak Ibu ampun keliru memahami nalika Islam dibeli label. Adinul Islamiyu wa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ingkang dipun wastani agama Islam menika wa ma andalahullah, menapa mawon ingkang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan yang datang lewat sunnahnya yang sahih berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Itu agama Islam. Tetapi agama Islam dereng saged jenengan pahami, dereng saged jenengan amalaken sebelum dipahami lewat para ulama. Dados sakjanjane Bapak Ibu, beragama itu ya siapa ikut ulama siapa. Jenengan nek badhe kapan setunggal Ramadan, jenengan nderek Kanjeng Nabi napa nderek tarjih? Coba nggih. Jenengan nek kapan badhe mulai puasa, jenengan nderek Kanjeng Nabi napa nderek tarjih?
Nah, derek tarce artinya jenengan derek ulama tarce. Wonten sing derek Majelis Ulama Indonesia, wonten sing derek pemerintah, wonten sing derek NU, wonten derek Muhammadiyah. Itu artinya sebenarnya beragama itu adalah siapa ikut ulama siapa. Makanya NU Salafiyah, yang di sini Salafi. Nopo bedane cobi? Napa bedane? Sini Salafi, sini Salafiyah. Kan pondok pesantren NU kan pondok pesantren Salafiyah. Tapi sing mriki Salafi. Tampilannya beda napa sami? Nah, kan pada salaf. Nggih. Sing siji sarungan, sing siji jubah. Ngono nggih. Nggih. Sing siji sarungan, sing siji jubah. Sing siji sarungan kupluk ireng, nggih, kadang sarungan batik kan ngaten. Sing siji jubah jenggotan nggih napa nggih? Sing siji ngaku salafi, yang satu salafiyah. Sama-sama pengikut salaf. Pertanyaannya, sinten sing paling salaf? NU napa salafi? Nek pun ditakoni sinten sing paling salaf, njur sinten sing paling sunnah. Podo-podo salaf nggih. Kan semua pondok NU tulisannya pondok pesantren salafiyah. Tapi yang sini salafi. Jenengan paham napa mboten bedane? Nah, terus Muhammadiyah ada di mana? Oke. Jadi untuk paham seperti ini, kenapa saya menjelaskan ini? Karena wonten kata-kata menjalin ukhuwah, ya, menjalin ukhuwah. Jenengan mboten saged ukhuwah nek mboten paham antara satu kalian ingkang sanes. Kenapa NU juga namanya Salafiyah? Pengikut ajaran salaf, nggih napa nggih? Tapi nek jenengan 42 daftar bid'ah menurut salafus sholihin apa nggih? Gua nang NU oleh kabeh ngene nggih kan? Nang grup WA tulisannya 42 jadwal 42 daftar bid'ah menurut salafus sholih ngene apa nggih? Tulisannya ngisor berjanjian ngene apa nggih? Berjanjian. Jare menurut salafus sholih berjanjian bid'ah. Tapi pondok pesantren salafiyah isinya berjanjian. Mana yang salaf? Sing siji berjanjian yang aku salaf, sing siji anti berjanjian juga salaf. Pada bareng aku salaf. Pada aku salaf tapi saling membid'ahkan. Lah, terus gimana posisi Muhammadiyah? Tapi pengawasan kados nganten mangke ngantos subuh mboten rampung nih. ngantos subuh mboten rampung. Kita lihat satu persatu. Apa salafiyah, apa salafi? Mana yang paling sunnah, mana yang bid'ah? Gitu kan? Kenapa? Kita saling membid'ahkan satu dengan yang lain gara-gara satu merasa salafi, yang satu tidak salaf. Padahal keduanya ngaku sama-sama salaf. Salaf artinya terdahulu. Salafiyah artinya ajaran-ajaran ulama terdahulu. Salafi juga sama. Pengikut para ulama salaf atau pengikut para salafus sholih. NU mengikut salafiyah, yang sekarang ini ngaku salafi. Sama-sama pengikut salaf. Pertanyaannya, kenapa sama-sama pengikut salaf tapi beda penampilan? Ngerti nggih? Nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelang wafat,
beliau menyampaikan, Bapak Ibu mesti hafal hadis Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amraini mata maksatu bima lam tadilu abada kitaballah was sunnati. Kutinggalkan dua perkara, seandainya kamu sekalian berpegang teguh pada dua perkara itu maka tidak akan sesat selamanya. Nek Bapak Ibu sekarang kalau disuruh kitaballah was sunnati. Kitaballah menapa Bapak Ibu? Kitaballah Al-Qur'an. Lah kula tak takon, nek sunati napa? Coba. Nek sunati napa? Sunah-sunahku berarti artine. Nah, nek ngomong sekarang sunati, Bapak Ibu langsung nunjuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Kutubus Sittah. Itu kan sekarang. Nalika Kanjeng Nabi wafat, Sahih Bukhari pun wonten apa dereng? Dereng wonten. Imam Bukhari pun lahir napa dereng? Lah terus sunat itu di mana? Cobi. Kalau Nabi menyatakan sunahku, pertanyaannya, sunahku tercantum di mana Bapak Ibu? Cobi. Sunahku ada di mana? Ya, aduh, sunahku ada di mana? Nggak ada. Kanjeng Nabi mboten naten nulis sunahnya. Apa kemudian begitu wafat ilu sunahku teng mriki mboten wonten? Lalu pripun umat Islam ikut sunah-sunah Kanjeng Nabi? Kalau sekarang tinggal klik Sahih Bukhari muncul nggih napa nggih? Teng Google rampung kabeh nggih. Sunahku klik Sahih Bukhari Muslim rampung. Itu kan sekarang. Nalika Kanjeng Nabi wafat dereng wonten Sahih Bukhari. Lalu kepada siapa umat Islam akan mengikuti sunah-sunah Kanjeng Nabi? Wong dereng wonten sunah Nabi yang tertulis. Pripun sopi? Itulah kemudian salah satu sunnah bagaimana umat Islam menjalankan sunnahnya adalah lewat kebiasaan yang berjalan. Walaupun tidak tertulis, tapi di masyarakat Madinah pun biasa bareng kali Kanjeng Nabi. Lah kebiasaan yang turun-temurun inilah yang kemudian menjadi sunnah. Maka sunnah artinya kebiasaan. Sunnah Nabi artinya kebiasaan Kanjeng Nabi. Bahkan sampai namanya sunnah Madinah. Kayak napa kok wonten sunnah Madinah? Kadang-kadang umat Islam teng Quran mboten wonten, teng hadis mboten wonten. Bingung bagaimana cara memahami Islam, mengamalkan Islam. Oh jalaran Kanjeng Nabi dangu suwe ngajakan Islam, memahamkan Islam di Madinah. Ya lihatlah bagaimana kebiasaan umat Islam di Madinah. Maka namanya sunnah Madinah. Di samping sunnah sahabat. Itu adalah sunnah Nabi, sunnah sahabat, sunnah Madinah. Kebiasaan Kanjeng Nabi, kebiasaan sahabat, kebiasaan masyarakat Madinah. Sehingga itulah yang berjalan. Teng Quran boten wonten detail carane salat, boten wonten. Bacaan salat nggih boten wonten, detail zakat nggih boten wonten. Lalu bagaimana Bapak Ibu cara umat Islam salat? Lewat kebiasaan yang sudah berjalan. Kemudian muncullah ulama-ulama yang hebat-hebat, besar-besar. Sinten mawon?
Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Para ulama inilah yang kemudian lewat kemampuannya memahami sunnah dan kemampuan istihad dalam memahami perkembangan zaman, kemudian ulama ini punya pengikut, diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Oh, umahku cedek Imam Syafi'i, aku ngaji karo Imam Syafi'i. Umahku cedek karo Imam Malik, aku ngaji karo Imam Malik. Sehingga kemudian ulama-ulama ini nyusun kitab fikih, kitab hadis. Imam Syafi'i nulis kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Imam Malik nulis Al-Muwatta. Imam Hanafi nulis kitab Fiqhul Akbar. Sehingga kitab ini menjadi pedoman masyarakat Islam dalam berfikih, dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ngantos terakhir Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i dan lain-lain sudah mapan, baru lahir namanya Imam Bukhari. Dados kenapa NU menyamakan dirinya Salafiyah? Lalu ulama sinten acuan salafnya NU? Maka acuan salafnya NU adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal. Inilah para salafus sholih munggu NU. Karena mereka salafus sholih, orang-orang soleh terdahulu, maka menjadi acuan munggu NU untuk memahami Islam, untuk mengamalkan agama Islam. Itulah NU menamakan dirinya Salafiyah. Dengan acuan ulama salafnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Sehingga inilah para salafus sholih. Setelah itu baru lahir Imam Bukhari. Tahun pinten Bapak Ibu Imam Bukhari lahir? Tahun pinten Sofi? Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i tahun pinten? Imam Syafi'i tahun 150. Dados nalika Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i sampun umur 44 tahun. Sehingga Imam Bukhari baru lahir, Kanjeng Nabi wafat tahun pinten Bapak Ibu? Karena tahun-tahun mboten sami apal jenengan. Nah, Kanjeng Nabi wafat tahun 10 Hijriah. 10 setelah hijrah. Sehingga Imam Bukhari lahir 184 tahun setelah Nabi wafat. Nah, ngaten Imam Bukhari pinanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Mboten. Dan Imam Bukhari muridipun Imam Syafi'i. Dados salah satu murid Imam Syafi'i adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Syafi'i guru, Imam Bukhari murid. Muhammadiyah ikuti Imam Bukhari, NU ikuti Imam Syafi'i. Guru kali murid sahih pundi? Guru kali murid sahih pundi? Neng ngaten NU kali Muhammadiyah sahih pundi? Jenengan kudu paham ben saged ukhuwah Islamiyah. Dados Imam Bukhari itu murid, salah satu murid Imam Syafi'i. Sehingga umat Islam sebelum Sahih Bukhari lahir
paham agamanya sampun dibangun oleh para ulama yang kemudian sekarang disebut para imam madhab. Madhab artinya pendapat, ya. Ulama yang gadai pendapat. Apa? Pendapat tentang Islam. Maka namanya imam madhab, pemimpin yang memiliki pendapat tentang Islam yang sedemikian luas. Itulah namanya imam madhab. Imam yang punya banyak pendapat. Pendapatnya diikuti oleh umat Islam. Itulah kenapa NU disebut salafiyah. Acuan salafnya para ulama tadi. Itu. Baru muncul kemudian Imam Bukhari. 194 lahir, kira-kira umur di atas sekitar 25 tahun baru memproses hunting hadis, sehingga menyusun bagaimana hunting dari ulama satu ke ulama yang lain. Maka lalu hadasana sampun cerita dumateng ingsun, nggih napa nggih? Hadis mesti hadasana sampun cerita dumateng ingsun. Atau an saking sinten berantai yang insyaallah saged langsung ngantos datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngaten kira-kira kemudian Imam Bukhari menyusun namanya Sahih Bukhari. Nek ngaten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi nate maos Sahih Bukhari napa dereng? Nah, Kanjeng Nabi dereng nate maos Sahih Bukhari. Lah setelah muncul Sahih Bukhari, pertanyaannya, umat Islam ke Sahih Bukhari napa ta Imam Syafi'i Bapak Ibu? Syafi'i. Setelah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, umat Islam kedah tetap teng Imam Syafi'i napa teng Imam Bukhari? Nah, inilah kemudian umat Islam terpecah dalam membangun fikih. Sebagian wong sudah dibangun kok dadak angel-angel pindah. Ngene apa nggih? Tetap mengacu pada Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Jadilah NU, ada NW, ada Matlaul Anwar, itu tetap mengacu pada yang tadi. NU tetap pada 4 madhab, walaupun yang dominan Imam Syafi'i. Tapi NW Nahdlatul Wathon, nate mireng napa mboten? Yang banyak di NTB. Tokoh terkenalnya Tuan Guru Bajang, napa nggih? Tuan Guru Bajang itu Gusnya NW. Tuan Guru Bajang itu tokoh NW Nahdlatul Wathon. Kalau Nahdlatul Wathon itu khusus Syafi'iyah. Jadi 4 madhab ini yang diambil cuma satu, Syafi'iyah. Matlaul Anwar juga Syafi'iyah. Sekarang NU keempat-empatnya. Nah, ini sebagian. Kenapa? Dalam pandangan mereka nggak mungkin para imam mazhab ini keluar dari sunnah dan sudah menyusun fikih sedemikian lengkap. Nah, tapi yang lain, wong sudah ada yang jelas dari Nabi dalam Sahih Bukhari, kenapa tidak ke Sahih Bukhari? Sebagian kembali kepada Quran dan Sunnah. Salah satunya diikuti oleh model Muhammadiyah. Nek ngaten pundi sing paling sunnah? NU napa Muhammadiyah? Nah, itulah Bapak Ibu jangan mengklaim sebagai yang paling sunnah. Itulah namanya paham agama. Sehingga Muhammadiyah lahir wong sudah Sahih Bukhari, maka batasi aja, nggak usah neko-neko, ambil aja yang ada di Sahih Bukhari. Itu paham namanya, paham agama, cara beragama. Tapi sebagian ya ndak, wong sudah dibangun oleh para imam mazhab kok ndak nyari yang baru, kan gitu. Inilah terjadilah
dua model pemahaman agama di dalam umat Islam. Ada yang tetap pada imam mazhab, ada yang cukup Sahih Bukhari dan kawan-kawan. Lah kemudian muncul lagi setelah Muhammadiyah muncul di Indonesia, muncul lagi yang sekarang terkenal, yakni Salafi. Siapa mereka? Kan NU tadi sudah Salafi dengan acuan ulama salafnya, dengan acuan salafus solihnya para ulama imam mazhab. Lalu kalau Salafi sekarang siapa acuannya Bapak Ibu? Sinten acuannya Cofi? Kalau Salafi sekarang acuannya siapa? Acuannya para ulama terdahulu yang ada dalam sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dengan mengacu pada Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga mereka acuan salafnya ulama pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi acuan kitabnya Sahih Bukhari, Muslim, Nasai dan yang lain. Kalau begitu sinten sing paling salaf? NU napa Salafi? Ora usah padu. Jawabannya sama-sama walu alam bisawab. Itu. Lalu Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah Salafiyah napa Salafi? Muhammadiyah salaf atau Salafi? Bagi Muhammadiyah jenengan waos teng HPT Himpunan Putusan Tarjih di halaman 276 disebutkan Muhammadiyah dalam memahami agama, dalam beristihad mengacu antara pendapat ulama salaf dan kholaf, sehingga Muhammadiyah tidak terikat pada salaf tertentu. Muhammadiyah menghormati salaf maupun kholaf. Salaf artinya ulama terdahulu, baik itu Imam Syafi'i dan kawan-kawan, kemudian ulama mazhab maupun salaf tabi'in para sahabat. Muhammadiyah tetap menghormati. Tetapi Muhammadiyah tetap menghormati ulama modern, ulama kontemporer, ulama zaman sekarang. Itu namanya ulama kholaf. Sehingga Muhammadiyah tetap mengacu pada salaf dan kholaf. Kenapa Muhammadiyah kedua-duanya? Muhammadiyah tidak akan melakukan diskriminasi. Selamat datang Mas Zainuddin. Ini caleg nggih, caleg. Caleg liyane enten apa mboten iki? Caleg dari Partai Amanat Nasional Tunggut Provinsi Dapil Tegal Brebes. Kita doakan mudah-mudahan jadi. Amin. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah berpendapat bahwa kebaikan, kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena generasi tertentu, bukan karena salaf kemudian dia terhormat di hadapan Allah, mboten. Dalam pandangan Muhammadiyah yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya, bukan karena generasi tertentu. Dalam Al-Hujurat ayat 13. Sehingga Bapak Ibu warga Muhammadiyah nggak usah terprovokasi. Muhammadiyah tidak salah, ora urusan, ora penting, buatan penting salaf atau tidak salaf, ora penting, karena Qurannya sudah jelas, yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya, bukan karena generasi tertentu. Maka warga Muhammadiyah pun buatan usah terprovokasi. Salaf dan tidak salaf, karena kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena generasi tertentu, tapi karena ketakwaannya.
itu di Al-Hujurat 13, kemudian dikhotbahkan oleh Kanjeng Nabi di dalam khotbah Haji Wada. Salah satu penggalan khotbah Haji Wada, ya Yohanes, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala lafadla li'arabiyin ala ajamin wala li'azimin ala arabiyin, ala lafadla li ahmada ala asmaro wala li asmaro ala akhwada illa bitaqwa. Kan itu khotbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Haji Wada. Wahai sekalian manusia, kamu berasal dari Tuhan yang satu dan berasal dari Bapa yang satu. Wahai sekalian manusia, orang-orang Arab tidak lebih utama dari orang non-Arab. Sehingga Bapak Ibu yang gak usah terkecoh pada para habib. Kalau apa terus wong Arab mesti lebih mulia dari non-Arab, mboten. Itu sabda Nabi piyambak nggih. Wahai sekalian manusia, orang-orang Arab tidak lebih utama dari non-Arab. Sebaliknya orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Wahai sekalian manusia, bangsa kulit putih tidak lebih utama dari kulit hitam, dan bangsa kulit hitam tidak lebih utama dari bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan ini di khotbah Haji Wada'nya? Karena Kanjeng Nabi melihat umat Islam sering, bukan umat Islam, manusia sering diskriminatif, sering beda-bedakan satu dengan yang lain. Jujur jenengan nek teng Arab wingi waktu haji nalika salat teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jenengan pilih pundi? Dijejeri wong kulit hitam kalau dijejeri kulit putih, seneng pundi jenengan? Jujur loh nggih. Jenengan sedang dijajari orang kulit putih napa kulit hitam? Nah, nyatanya jenengan diskriminatif nih. Jenengan masih rasis gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi, saya mencoba dulu kan ada Bahutmah. Bahutmah itu juarnya Mekah gitu ya. Jadi semrawut gitu, kayak pasar juar gitu. Tapi sekarang sudah tidak untuk Indonesia. Nen jenengan teng Bahutmah kan itu banyak jejer-jejer penjual ayam goreng, ini apa nggih? Ayam goreng langsung goreng di situ, jejer-jejer. Saya beli ayam goreng di Bahutmah, saya bawa ke kos-kosan. Begitu saya tawarkan, satu pun nggak ada yang mau makan. Satu pun nggak ada yang mau makan, terutama ibu-ibu. Saya tanya, Bu, kenapa tidak mau makan ayam goreng yang saya beli? Apa jawabannya? Ingat yang jual Pak Tafsir. Karena yang jual semua kulit hitam. Ya, yang jual mama kulit hitam. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu rasis juga ya. Dengan sami rasis. Dan itu persoalan kemanusiaan universal yang sampai sekarang belum selesai. Buktinya apa? Diamalkan oleh FIFA. Setiap pertandingan resmi FIFA selalu ada bendera tulisannya say no to rasis. Ya. Karena apa? Karena pemain kulit hitam sering jadi bulan-bulanan kaum kulit putih. Sesama pemain saling mengejek, kulit hitam sering diejek pemain kulit putih. Pemain kulit hitam sering diejek penonton kulit putih. Pemain yang mendukung Palestina dipecat oleh klub. Ya, beberapa pemain klub internasional yang ketahuan dukung Palestina langsung dipecat. Kita sedih. Apalah artinya demo mboten ngaruh ngene apa nggih? Israel kok di demo mboten ngaruh. Jadi kita sangat sulit.
Kita sudah seperti kehilangan akal bagaimana membela Palestina. Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang tahun ini belum merdeka. Bayangkan, wis tahun 2023 kok dereng merdeka. Kebangetan to niku nggih. Ya. Sudah tahun 2023 belum merdeka sampai sekarang. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh negara yang belum merdeka adalah tidak boleh dipersenjatai. Jadi salah satu negara yang belum merdeka tidak boleh punya senjata. Bayangkan Israel dengan alat secanggih itu harus dilawan dengan ketapel coba. Hanya boleh dilawan dengan ketapel, hanya boleh dilawan dengan lemparan batu. Lalu kapan merdekanya? Sementara merdeka penentunya 5 pemegang hak veto, Bapak Ibu. Negara bisa merdeka tidak sekarang sangat tergantung pemegang hak veto. 5 pemegang hak veto, 1 pun tidak ada negara Islam. Ya. Walaupun 4 negara setuju, pemegang hak veto setuju Palestina merdeka, 1 menolak, nggak jadi merdeka, Bapak Ibu. Ya. Jadi 1 di antara 5 pemegang hak veto menolak Palestina merdeka, selesai, nggak jadi merdeka. Pertanyaannya, sampai kapan? Ini persoalan yang paling sulit karena lalu tulisannya di televisi bukan perang Israel Palestina, kenapa nggih? Jenengan waca teng berita resminya, nggak ada kata-kata Israel perang lawan Palestina, mboten wonten. Yang adalah Pak Israel lawan Hamas. Bapak Ibu harus bisa membedakan antara Palestina dengan Hamas. Di situ tulisannya Israel lawan Hamas, bukan Israel lawan Palestina. Kenapa? Karena Palestina sendiri punya faksi-faksi. Ada Fatah, ada Hamas, kemudian dari Libanon Hizbullah. Pertanyaannya, siapa wakil resmi Palestina? Perdana wakil Fatah dulu yang punya Yasser Arafat, gitu ya. Fatah, bahwa yang berhak mengendalikan Palestina adalah Fatah, kan gitu ya. Itulah kenapa perangnya bukan disebut Israel lawan Palestina, Israel lawan Hamas. Sementara Israel memandang Hamas bukan Palestina. Dalam pandangan Israel, Hamas adalah para teroris. Gini nggih. Perhatikan pidatonya Benyamin. Kami tidak akan menyerah kepada para teroris. Yang kita sebut sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Inilah betapa rumitnya persoalan Palestina. Sehingga bagaimana cara memerdekakan Palestina? Kalau hanya demo, Israel nggak ngaruh, apalagi seminar nggak ngaruh. Pertanyaannya, jalur apa yang bisa ditempuh untuk memerdekakan Palestina? Karena satu negara menolak nggak jadi merdeka. Nah, apa kemudian seluruh negara Arab menyerang bareng? Nah, itu suatu yang sangat jauh. Karena apa? Beberapa negara Arab adalah anak emas Amerika. Okay. Beberapa negara Arab adalah anak emas Amerika. Sementara Amerika pembackup Israel.
Itu masalahnya Bapak Ibu, sehingga sedemikian rumitnya kita nangani Palestina. Tidak mudah. Muhammadiyah berusaha memberi beasiswa untuk anak-anak muda Palestina Muhammadiyah, untuk wilayah di UMS, UMY, UAD, dan kampus-kampus lain. Begitu kita akan daftar mahasiswa Palestina yang akan kita beasiswa, apa yang terjadi? Kita buat daftar, dicoreti semua sama Fatah. Coreti semua sama kelompok Fatah. Yang berhak mengirim ke negara lain studi adalah bukan Hamas tapi Fatah. Nah, sementara yang paling vokal melawan Israel adalah kelompok Hamas. Pertanyaannya, siapa Palestina yang kita bela? Jadi tidak mudah. Kita sudah membuat daftar 100 orang Palestina yang akan kita kuliahkan di UMS. Yang lolos cuma 2 orang Bapak Ibu. Kenapa? Semua pendukung Hamas. Sementara yang berhak diplomasi adalah Fatah. Corati semua sama Fatah. Nggak jadi kita ngasih beasiswa. Kenapa? Tidak diizinkan mereka. Jadi sudah kita bela-belain, tapi internal mereka juga belum kompak. Itu masalah. Jadi rumit luar biasa kita membahas Palestina. Tidak sederhana yang kita bayangkan. Kita sudah mencoba beasiswa macam-macam. Tapi begitu sampai internal Palestina, mereka debat yang kemudian ya akan kita beri beasiswa nggak jadi. Gitu. Ya mungkin Allah sudah mentakdirkan seperti itulah ya. Sehingga nasib yang berjalan seperti yang kita saksikan. Walau alam bisawab, kapan Allah akan menurunkan kemerdekaan bagi Palestina. Mudah-mudahan 5 pemegang hak veto diberi kesadaran untuk bisa memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Karena Bapak Ibu hafal nggih 5 pemegang hak veto? Ya sih. Yang jelas satu pun tidak ada negara Islam itu ya. Jadi semua Eropa kecuali satu, Asia sinten? Cina. Negara yang tiap hari Bapak Ibu seneni teng WA ngene apa nggih? Negara yang tiap hari Bapak Ibu seneni di WA, tapi ingat itu pemegang hak veto. Jadi merdeka tidak Palestina tergantung Cina juga. Tapi Cina memerdekakan, Amerika tidak, ya ora sida. Sementara Cina dan Amerika sedang bersaing ketat. Sehingga kalau Cina setuju, ora bakal Amerika setuju. Amerika setuju, orang mungkin Cina setuju. Nah, itu masalahnya. Sehingga kenapa sering umat Islam diperlakukan tidak adil? Karena memang negara-negara penentu dunia satu pun tidak ada negara Islam Bapak Ibu. Ya. Penentu dunia cuma 2. 1 pemegang hak veto, 2 G20. Ya, itu penentu dunia cuma 2 kelompok ini. 1 pemegang hak veto, 2 G20. Pemegang hak veto 1 pun tidak ada negara Islam. G20 pripun? Nah, G20 sama mawon, tetap didominasi oleh Eropa. Itu. Jadi kalau kenapa setiap event internasional umat Islam dalam posisi terpinggirkan, karena umat Islam umat yang tidak tampil di organisasi pemegang dunia ibaratnya itu.
baik di Hafeto maupun di G20. Apalah artinya PBB di hadapan pemegang Hafeto dan G20. Ya, tetap aja dikepret sama G20 dan pemegang Hafeto. Lah itu, lah kapan kira-kira ya negara Islam bisa masuk di G20? Ini yang belum banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana Muhammadiyah mendudukan pahamnya Salafi dan Salafiyah? Pertama, Muhammadiyah tidak terikat pada persoalan Salafi maupun Salafiyah. Dalam pandangan Muhammadiyah, manusia di hadapan Allah bukan karena generasi tertentu, tapi karena siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Muhammadiyah mantap aja, pede aja, nggak usah terprovokasi salaf dan tidak salaf. Ora penting, nggak penting. Lalu bagaimana dalam berpaham? Kalau NU pada Salafiyah dengan acuan ulama salafnya atau salafus solihnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi. Sementara Salafi, acuan salafnya adalah para tabi dan tabi'in. Bagaimana Muhammadiyah mengacu? Acuan paham Muhammadiyah kali sinten? Kali Quran Sunnah sesuai perkembangan zaman, dengan pemahaman yang independen, tidak terikat oleh mazhab tertentu. Itulah Muhammadiyah yang kemudian dirumuskan dengan kata-kata paham Islam berkemajuan. Sehingga bagaimana Islam dipahami, sekalipun Islam turun 15 abad yang lalu, tapi Islam akan dipakai untuk selamanya. Sehingga kalau NU berpegang pada kaidah fikih al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah berprinsip al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam hal pemahaman dan pengamalan, Islam akan selalu sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Inilah yang akan dipahami oleh Muhammadiyah. Bagaimana Islam sesuai perkembangan zaman, Islam sesuai dengan perkembangan teknologi. Inilah kemudian disebut Islam berkemajuan. Gitu. Inilah namanya model paham beragama. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Kalau begitu antara Salafi kemudian Muhammadiyah, siapa yang paling sunnah? Sinten sing paling sunnah? Salafi napa Muhammadiyah? Siapa yang paling sunnah Bapak Ibu? Jawabannya nggak usah mengaku sebagai yang paling sunnah. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. NU merasa paling sunnah. Kenapa? Karena mengacu pada ulama-ulama sebelum hadis-hadis yang kita anggap sahih itu muncul, yang kemudian diyakini nggak mungkin Imam Syafi'i keluar dari sunnah, tidak mungkin Imam Malik keluar dari sunnah, tidak mungkin Imam Hambali keluar dari sunnah, tidak mungkin Imam Malik keluar dari sunnah. Karena tidak mungkin keluar dari sunnah, kenapa tidak diikuti? Itulah NU maka mengacu pada para imam mazhab.
Bahkan Arab Saudi sekalipun Bapak Ibu bermadhab dalam fikih. Sinten madhab Arab Saudi? Arab Saudi madhabe sinten? Madhab fikih. Arab Saudi madhab fikih Hambali, madhab akidahnya Wahabi. Itu Arab Saudi. Fikihnya Hambali, akidahnya Wahabi. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran, sinten sing punate umroh bulan Ramadan. Sinten sing umroh bulan Ramadan. Makanya jenengan teng Arab Saudi umroh Ramadan, jenengan ikut tarawih teng Masjidil Haram. Pinten tarawihnya teng mriko, pinten rakaat? 23. Nggih. Tarawihnya Arab Saudi 23. 2 kali 10 plus 2 plus 1 sami teng mriki. Tapi mana yang membedakan antara tarawihnya Arab Saudi dengan tarawihnya Indonesia? Sama-sama 23. Tapi satu Syafi'i, satu Hambali. Di mana bedanya Bapak Ibu? Mana yang bedakan sama-sama 23, satu Hambali, satu Syafi'i. Walaupun sama-sama Hambali, tapi tengah Indonesia tetap podo cepete, Pak. Mana yang bedakan antara Hambali dengan Syafi'i? Sama-sama 23. Bedanya di kunut witir. Bedanya di kunut witir. Nah Imam Syafi'i karena banyak itu Indonesia naik kunut witir mulai tanggal pinten? Nah mulai tanggal 16 pertengahan Ramadan. Naik Hambali pripun? Naik Hambali kunut witir sejak malam pertama Ramadan. Sejak malam pertama sudah kunut witir. Doanya sama, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima angtoit wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi itu hanya sebagian kecil dari doa kunutnya. Doa kunutnya panjang banget. Mungkin kunut witirnya Masjidil Haram sama dengan jenengan sholat 11 rakaat gitu. Jenengan sholat rakaat nang kana mungkin gak kunut tok. Sehingga Arab Saudi bermadzhab Hambali dalam fikih. Kenapa bermadzhab? Biar dalam agama itu jelas terfokus pada satu pendapat. Kenapa? Sekian banyaknya pendapat tentang Islam di dalam kitab-kitab. Bagaimana Muhammadiyah? Ben wong Muhammadiyah mboten bingung, maka diputuslah lewat majelis tarjih. Padha nek jenengan mboten ten majelis tarjih jenengan yo bingung meh melu sapa jajal. Ngene apa nggih? Nggih. Tapi karena ada tarjih ya sudah, bagaimana rumusan tarjih? Untuk apa? Biar beragama itu jelas fokus. Jalaran masalah agama pendapatnya sekian banyak. Mulai dari takbir sampai salam itu pendapatnya sabrek. Nek jenengan kok mboten gadahi tarjih, bingung jenengan meh milih sing endi jajan. Itulah maka butuh tarjih biar panjenengan jelas acuannya, tidak banyak pilihan, karena pilihan pendapat di dalam Islam sedemikian banyak Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah pilihan itu umat Islam boten gadahi kepemimpinan sentral. Nah jenengan kula takon, pemimpin Islam sedunia sinten? Nah, itu ya. Tidak ada pemimpin Islam sedunia. Padahal umat Islam butuh dikoordinir, umat Islam butuh diatur. Sahabat Umar nalika diangkat jadi khalifah, beliau pidato politik.
La islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah, la imarata illa bil bai'at, la bai'ata illa bit ta'ah, la ta'ata illa bil insofi. Itu la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali yang berjamaah. Berjamaah kepada siapa? Berjamaah kepada khalifah. Ini ditegaskan sedemikian kerasnya oleh Khalifah Umar karena ada indikasi umat Islam mulai ada perpecahan. Umat Islam ingin mendirikan negara sendiri-sendiri. Maka Khalifah Umar ingin mengatakan NKRI harga mati. La islama illa bil jamaah. Pokoknya saya katakan tidak Islam yang tidak tunduk kepada khalifah. Walaupun sebagian mengartikan lain. La islama illa bil jamaah diartikan tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Akhirnya mereka nggak mau makmum dengan yang lain. Kenapa? Dianggap tidak Islam. Ya Muhammadiyah tidak memahami itu. Mosok la islama illa bil jamaah dikatakan tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Emangnya waktu sahabat Umar sudah ada Islam jamaah apa? Tapi ya sudahlah, itu hak mereka. Tapi ya kebangetan mosok kemudian menganggap yang lain tidak Islam. Sampai-sampai mereka sangat rajin membuat papan petunjuk gitu. Kan nggak ada Muhammadiyah 100 meter kan nggak ada, nggak ada NU 100 meter kan nggak ada. Ya, karena apa? Muhammadiyah, kenapa mereka membuat papan petunjuk? Karena mereka menganggap yang lain tidak Islam. Karena tidak Islam maka nggak boleh dimakmumi. Tidak boleh dimakmumi. Mereka nggak mau makmum pada yang lain. Kenapa? Dianggap tidak Islam. Maka mereka harus sholat di tempat mereka. Itulah perlu papan petunjuk di mana masjid mereka. Supaya mereka kalau hari Jumat mau bepergian luar kota harus sholat Jumat di masjid mereka. Maka butuh papan petunjuk. Beda wong Muhammadiyah, luar kota hari Jumat ora bakal nyari masjid Muhammadiyah. Cari masjid sing khotbahnya paling cepet. Gitu. Orang mungkin nyari masjid Muhammadiyah. Kalau perlu mudun mobil langsung komat. Nah, ora usah khotbah-khotbahan kan gitu. Maka enggak perlu papan petunjuk. Dan bagi Muhammadiyah beda fikih tidak menghalangi berjamaah. Siapapun umat Islam dalam pandangan Muhammadiyah sah dimakmumi selama memang sesuai dengan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana digariskan Muhammadiyah, yang itu tidak kemudian terkotak-kotak dalam satu organisasi tertentu. Tapi Muhammadiyah boleh makmum pada siapapun. Sehingga Muhammadiyah walaupun masjid dekat rumah bukan Muhammadiyah tidak boleh kemudian tidak berjamaah. Muhammadiyah tidak menghalang-halangi karena beda fikih tidak boleh menghambat berjamaah. Itulah ukhuwah Islamiyah. Itulah pidato Khalifah Umar. Tidak ada Islam kecuali yang berjamaah kepada khalifah. Tidak ada jamaah kecuali karena ada amir, ada kepemimpinan. Jika pemimpin harus ada. Pemimpin harus ada. Pemimpin adalah wajib. Sehingga Bapak Ibu besok 2024 harus milih presiden. Kalau nggak milih itu namanya tidak sesuai dengan kaidah.
Al-Imamah Maudhu'ah. Bapak Ibu waos teng kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kitab politik kaum Sunni gitu ya. Tulisan ulama Al-Mawardi. Nate maos napa dereng? Di kitab ini disebutkan Al-Imamah Maudhu'ah li khilafatin nubuwah li firasatidin wasiatatid dunya. Ingkang dipun imamah kekuasaan kepemimpinan adalah maudhu'ah, suatu yang sangat penting sebagai pengganti kenabian. Untuk apa? Untuk mengurus dunia dan mengurus akhirat. Makanya Raja Jawa tugasnya dua. Raja Jawa tugasnya dua. Satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyidin Panatagama. Ya. Satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyidin Panatagama. Sehingga walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi sebenarnya dua tugas ini melekat pada pemimpin Indonesia. Maka kemudian diingatkan dalam tata kota. Tata kota di Indonesia khususnya Jawa selalu masjid dan alun-alun kantor bupati. Gini apa nggih? Ya. Itu pesan supaya sesuai kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Gitu nggih. Al-Imamah Maudhu'ah li khilafatin nubuwah. Maka selalu di Jawa itu situ ada masjid, sampingnya kantor bupati, depannya alun, sampingnya pasar, kira mungkin. Ya, nggak ada gereja, adanya masjid. Luar biasa ulama dulu dalam membangun politik. Cukup dengan pesan, gitu ya. Cukup dengan pesan orang anggo partai politik, gitu ya. Ya. Cukup pakai pesan, tapi nggak mungkin pesan itu diabaikan. Bahwa tata kota kita adalah masjid, alun-alun, dan kantor bupati. Itu artinya pemimpin kita harus selalu muslim. Buktinya apa? Buktinya masjid, kemudian alun-alun, sampingnya bupati, kemudian pasar. Kenapa? Karena dalam surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru. Quran ini selalu dibaca nalika Kanjeng Nabi bangun tidur. Mungguhe Sahih Bukhari. Bapak Ibu kalau bangun tidur napa ingkang diwaca? Nah, HP. Kanjeng Nabi ketika bangun tidur sepertiga malam terakhir, idza kana fi thuluthil akhir qanza panadara ilas samai faqala inna fi khalqis samawati wal ar sampai ulul albab. Nalikane sepertiga malam terakhir Kanjeng Nabi bangun duduk. Jadi Bapak Ibu nek bangun tidur ampun langsung kamar mandi nggih. Duduk dulu di tempat tidurnya. Tapi bukan untuk membuka WA. Bukan untuk membuka WA. Duduk kemudian melihat langit. Ya, Pak. Panadhara ilas samai. Kemudian Kanjeng Nabi melihat langit. Juga bukan untuk ngelamun, tapi faqala inna fi khalqis samawati wal ar. Membaca inna fi khalqis samawati wal ar dalam surat Ali Imran 190. Siwak, wastana dan membersihkan mulut, membersihkan gigi. Nah kalau kita dibalik. Kalau ini kan wudu dulu baru wastana. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi pakai siwak. Kalau kita kan pakai pasta gigi, dibalik gosok gigi dulu baru wudu.
betapa pentingnya gosok gigi ketika bangun tidur. Jenengan nate maos kitab Bidayatul Hidayah napa dereng? Ini kitabnya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Saya pernah ngaji kitab ini ketika SMA. Di kitab ini disebutkan bahwa as-sholatu bisiwaki, ya, as-sholatu bisiwakin afdolu min sabina sholatum bila siwakin. Sholat dengan siwak, sholat dengan gosok gigi lebih afdol 70 derajat. Nah itu nggih. Sholat dengan siwak gosok gigi lebih afdol 70 derajat dari sholat tanpa gosok gigi. Pertanyaannya, sinten sing ajeng sholat gosok gigi? Nah, ya minimal bangun tengah malam. Sehingga begitu Kanjeng Nabi bangun tidur baca Inna fi khalqis sama. Kenapa Kanjeng Nabi baca ini? Karena kita harus bangun harmoni antara menungso Gusti Allah kalian alam. Jenengan kemaro luwih sebulan wis tulung-tulungin apa nggih? Ya. Sehingga kalau alam juga tidak bersahabat, kita bingung. Maka bangun harmoni dengan Allah, bangun harmoni dengan alam. Dengan Allah taati Allah dan Rasul, dengan alam jaga kelestarian alam. Salah satu bentuk menjaga kelestarian alam adalah jaga supaya alam bumi tetap hijau. Ad-dunya hadiratun, dunia itu hijau kata Nabi. Sehingga kalau sekarang populer go green, Nabi Muhammad sudah 15 abad yang lalu kampanye go green gitu ya. Nabi Muhammad sudah 15 abad yang lalu kampanye go green. Pertanyaannya, bumi jenengan abang nopo ijo? Nah, gitu ya. Hutannya habis, pohonnya habis. Gimana mau air bisa dijaga? Wong pohonnya sudah habis. Maka jaga hijau bumi. Ad-dunya hadiratun, dunia itu hijau. Maka program pendeknya MDMC bantu air, gini apa nggih? Untuk memberi ke masyarakat yang terkena kekeringan. Tapi itu jangka pendek, jangka panjangnya tanam pohon sebanyak-banyaknya. Karena hanya pohon yang bisa menjaga air, ya. Hanya pohon yang bisa menjaga air. Gitu. Maka itu dibangun kesadaran oleh Kanjeng Nabi. Setelah bangun tidur baca itu supaya kita berjaga harmoni antara Allah, alam dan manusia. Kemudian baru Nabi ambil air wudhu, gosok gigi, kemudian summa sholat ihda ngasrota rakaatan. Kemudian Nabi sholat 11 rakaat. Inilah yang oleh ulama disebut sebagai sholat tahajud. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah memberi nama sholat, Bapak Ibu. Penamaan sholat tahajud buatan saking Kanjeng Nabi, tapi rumusan fikih. Kan banyak agama sebenarnya rumusan fikih. Jangan menyebut sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Buat nate Kanjeng Nabi ngucap ba'diyah qobliyah. Itu rumusan fikih. Oh Kanjeng Nabi sholat sebelum sholat wajib, karena sebelum qobliyah. Kenapa nggih? Oh Nabi sholat setelah sholat wajib, setelah namanya ba'diyah. Tapi penyebutan qobliyah ba'diyah boten saking Kanjeng Nabi. Tapi rumusan fikih. Lah kadang-kadang Bapak Ibu mboten iso mbedake antara firman Allah sabda Nabi
dengan rumusan fikih. Mboten nate Kanjeng Nabi menyebut arkanul Islam, arkanul iman, mboten nate. Paling-paling Kanjeng Nabi menyebut bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Kemudian kita buat rumusan rukun Islam. Gila Bang nggih. Itu rumusan fikih, bukan sabda Nabi. Lah, Bapak Ibu harus paham mana fikih, mana syariah. Kalau syariah, Quran hadis namanya syariah. Tapi kalau sudah rumusan fikih itu bukan syariah lagi. Itu yang bisa diperdebatkan wilayah fikih. Maka nggak usah heran ada ormas Islam yang menyebut rukun Islam cuma 1. Ngila Bang nggih. Apa coba? Organisasi apa yang menyebut rukun Islam cuma 1? Rifaiyah. Dalam pandangan Rifaiyah rukun Islam cuma 1. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah iman kepada Allah pasti akan iman kepada yang lain. Apa boleh? Ya tadi selama itu fikih boleh diperdebatkan. Lah, cuman Bapak Ibu kan kadang-kadang mboten paham mana fikih, mana syariah. Begitu ada orang perdebatkan fikih lalu dicap keluar dari Islam. Karena kita bisa bedain fikih kalian syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah Muhammadiyah di antara Salafiyah dan Salafi. Ketiganya sama-sama paham agama yang mengacu pada Quran dan Sunnah. Maka tidak ada di antara kita yang mengaku sebagai yang paling sunnah. Kita tetap mengacu pada Quran hadis sebagai pengikut sunnah sesuai dengan pahamnya masing-masing. Dan Muhammadiyah adalah bagian dari paham di antara sekian paham di antara umat Islam. Maka tidak usah kemudian paham satu dengan yang lain saling menyalahkan. Yang ada adalah silahkan dipedomani paham yang Bapak ikuti, selesai. Tapi paham yang Bapak ikuti tidak boleh untuk menyalahkan paham yang lain. Dan orang lain tidak boleh menyalahkan paham yang kita ikuti. Silakan pedomani paham masing-masing. Itulah ukhuwah Islamiyah, saling memahami satu dengan yang lain sehingga tidak ada konflik, bersaudara karena saling paham. Kenapa konflik? Karena tidak saling paham. Lalu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka Muhammadiyah oleh Pak Yunahar disebut madhabnya madhab manhaji, madhab dengan metode sendiri, terbebas dari generasi tertentu, baik salafiyah maupun salafi. Karena dalam pandangan Muhammadiyah yang termulia di hadapan Allah bukan karena generasinya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka warga Muhammadiyah enggak usah terprovokasi oleh persoalan salaf dan tidak salaf. Karena ini produk sejarah yang ada dipolitisir untuk menyalahkan orang lain yang dianggap tidak ikut salafus sholih. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi pencerah Bapak Ibu, karena temanya mencerahkan umat Islam, mencerahkan umat. Demikian apa yang dapat sampaikan dan bermanfaat sehingga Bapak Ibu semakin mantap dalam bermuhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah sebagai alternatif kepemimpinan umat Islam yang sekarang sudah tidak ada lagi kepemimpinan umat Islam sedunia. Dengan Muhammadiyah umat Islam diatur, dikoordinir, disatukan potensinya. Nanti yang lain oleh NU. Nah itu kan.
Bayangkan kalau nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, umat Islam hanya diatur oleh takmir, kan gitu. Ya. Kalau nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, umat Islam hanya ditangani oleh takmir. Lah takmir paling-paling hanya ngurusi zakat fitrah, kenapa gitu? Ya. Tapi dengan Muhammadiyah, dengan adanya NU, umat Islam potensinya disatukan, jadilah Rumah Sakit Islam Singkil, kenapa gitu? Ya. Jadilah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, Stikes Muhammadiyah Tegal, lah itu kan. Ya, karena ada Muhammadiyah. Coba kalau hanya takmir, paling-paling yang tadi ngurusi zakat fitrah 2,5 kilo, maka Bapak Ibu kita bersyukur ada Muhammadiyah dan ada yang lain-lain. Dengan cara ini umat Islam ada yang memimpin walaupun hanya level organisasi masing-masing, masih lebih lumayan daripada tidak ada yang mengatur sama sekali. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Berikutnya sampai ke waktu kuis. Waktu kuis. Berapa pertanyaan ini? 4 pertanyaan. Yang pertama, apa arti kata sunnah? Nah, ini untuk siapa ini? Untuk pemuda NA. Peruntukan untuk IPM dulu. Oh, IPM dulu. Mana IPM? IPM. Apa arti sederhana kata sunnah? Mana? IPM. Apa arti sederhana kata sunnah? Ayo. Mana IPM? IPM. Ini nggak ada atau nggak berani jawab kira-kira ya? Sudah balik atau nggak berani jawab gitu? Apa arti kata sunnah? IPM nggak ada, kita lempar ke NA. Mana NA? Apa kata sunnah? Ya, karena saya menanya sederhana, udah sederhana aja. Benar, silakan hadiahnya diberikan ya. Silakan naik ke atas panggung, Mbak. Sunnah artinya kebiasaan. Kalau sunnah dalam arti ulumul hadis artinya ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qalan au fi'lan au takriron au nahwaha, gitu ya. Itu sunnah. Yang kedua, Imam Bukhari lahir tahun berapa? Ini apa? Untuk apa? Boleh kokam? Kokam. NA tadi sudah menjawab. Kokam. Imam Bukhari lahir tahun berapa? 100 berapa? 198, keliru ya. Kokam. 100 masih keliru. Mana? Yang pemuda kokam 194 Hijriah. Nah, silakan. Silakan naik ke atas panggung. Atau itu yang terakhir. Masih dua lagi. Nabi bangun tidur baca Quran surat apa, ayat berapa? Ini untuk siapa nih? Pemuda mana? Pemuda. Keliru. Ali Imran ayat. Keliru. Mana? 190. Tapi Aisyah, nama Aisyah. Enggak apa-apa sih deh. Coba ayatnya gimana, Bu? Apal nggak, Bu? Ayo, boleh benar sini. Silahkan Ibu Pak Warsono, monggo silahkan. Satu lagi, Bapak. Satu lagi. Madhab fikih Arab Saudi apa? Wahabi. Madhab fikih loh ya. Madhab fikih bukan madhab akidah. Imam Hambali. Mana yang jawab nanti? Angkat tangannya dulu.
Sudah Aisyah. Ya pemuda mana? Pemuda ini. Pemuda mana pemuda? Ya Pak Bunda. Ya Maha Bali boleh lah. Sudah 4 hadiah. Oke baik. Mohon untuk kepada Ketua PRM naik ke atas untuk memberikan hadiahnya sekalian Bapak Kiai Haji Pak Tafsir. Monggo Bapak Kiai Haji Tafsir untuk memberikannya. Oke, boleh meminta tepuk tangannya sedikit? Silakan. Bapak Ibu, saya juga akhiri sekian karena besok pagi jam 6 harus pengajian di salah satu ranting di Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya. Dulu Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita merealisasikannya atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Haji Nasudi MPDI. Kepadanya kami silahkan. Mohon izin sebentar untuk menyampaikan hasil donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah telah terkumpul 2.885.000 rupiah. Saya ulangi. 3 juta lebih. Oh ya, saya ulangi. Alhamdulillah untuk donasi saudara-saudara kita di Palestina telah terkumpul 3 juta rupiah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Bapak Ibu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wartallahu ala ashabi Rasulillahi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan nikmat dan karunia-Mu kami semua hadir di sini dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan Engkau berikan keselamatan pula kepada kami semua yang hadir untuk kembali kepada tempat tinggal masing-masing. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keselamatan kepada panitia dan juga warga Muhammadiyah yang akan bermusyawarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui musyawarah ranting Muhammadiyah dan Aisyah Ketileng ini, jadikanlah kami adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, terjalin hubungan ukhuwah di antara sesama, dan jadikanlah kami adalah umat yang tercerahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang saat ini di negeri Palestina sedang menghadapi musibah
sedang menghadapi malapetaka, menghadapi kedoliman, tolonglah, kuatkanlah, muliakanlah saudara-saudara kami yang teraniaya. Berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa mengalahkan orang-orang yang dolim, orang-orang kafir. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzaba jahannama kanat ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma afrih alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wali walidina wali masyaihina wali aswajina wali aulatina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.